Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Simak baik-baik ya materi yang akan Ibu sampaikan, karena di tengah penyampaian materi akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai nilai tugas. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dan selanjutnya jangan lupa isi daftar hadir ya. Kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, Ibu harapkan kalian mampu: 1. Menganalisis makna sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, menganalisis substansi sistem pembagian kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, tentu kalian telah membaca tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara melalui literasi digital di perpustakaan yang kita miliki. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba memperjelas tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Ya, pembagian kekuasaan itu terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan apakah itu memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya tentang sesuatu. Sehingga secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan. Apa saja? Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Nah, menurut pendapat John Locke inilah yang kemudian mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu menyatakan, untuk tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ. Apa saja? Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Anak-anakku, jika ada yang masih belum kalian pahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun susunan organisasi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan yaitu
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Presiden. 3. Dewan Pertimbangan Agung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, badan-badan kenegaraan itu kita kenal dengan lembaga-lembaga negara. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara tersebut diklasifikasikan yaitu MPR adalah lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, katakanlah seperti Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA, itu dikenal dengan lembaga tinggi negara. Nah, sementara itu, menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima BPK, yang keenam MA, dan yang ketujuh adalah MK. Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga-lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri, yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain. Nah, anak-anakku, hal ini tentunya menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur di dalamnya serta hubungan kekuasaan di antara badan-badan kenegaraan yang ada. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran Ibu pada hari ini, siapa di antara kalian yang dapat memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya seperti janji Ibu di awal pembelajaran, kalian akan Ibu berikan pertanyaan sebagai nilai tugas yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi tujuan pembagian kekuasaan negara? Yang kedua, sebutkan 3 macam kekuasaan menurut John Locke. Yang ketiga, sebutkan pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Pertanyaan keempat, apa perbedaan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan konsep yang dikemukakan oleh John Locke? Pertanyaan yang kelima, jelaskan pembagian kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.